Enak aja kamu menghargai saya, kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. PRT ngomong, teriak langsung, keluar lu anjing gitu, bangsat gitu. Siapa yang PRT namanya siapa? namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Jangan ada lagi intimidasi dan pelarangan-pelarangan. Memang negara ini kita mau dijadikan negara komunis. Orang beribadah dilarang-larang. Jadi 170 kami tidak ada kata negosiasi. Tangkap, pakai baju oranye, konferensi pers. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Jalan Ampera, RT 7 RW 2, Kelurahan Babakan, Setu, Kota Tangerang Selatan. Yo, Bang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, ini ada Neng Bolu di sini nih. Juga ada Pakun di dalam kandang. Dua teman mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Kali ini ada update dari Firdaus Oiwobo nih. Wow. Mantap. Ada Firdaus Oiwobo yang sekarang udah beneran jadi pengacara koboi yang pasang badan. Pasang badan membela mahasiswa yang katanya kena persekusi saat melakukan ibadah doa rosario gitu. Mahasiswa Katolik ya. Beliau akhirnya mendapat dukungan para netizen ya, karena ya ini Bang baru keren katanya. Dia pasang badan untuk membela mahasiswa gitu. Seperti apa sih detailnya kita pretelin satu-satu. Meluncur. Ini ya pertama dibuka dari Warta Kota Production. Viral warga geruduk mahasiswa ibadah doa rosario di Tangsel. Mahasiswa Universitas Pamulang ya. Ciki-ciki wow. Play. Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang dipukuli dan dikeroyok oleh warga saat menggelar ibadah doa rosario di sebuah rumah kontrakan di Tangerang Selatan, Minggu, 5 Mei 2024, malam. Kejadian ini diduga berawal dari ketua RT berinisial D yang memprovokasi warga. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun satu orang warga terkena sabetan senjata tajam, sajam, saat melindungi seorang mahasiswa yang dikeroyok warga. Polres Tangerang Selatan masih menyelidiki perkara dengan meminta keterangan dari beberapa pihak seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Kelurahan, FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Caranya. Udah kalau udah marah gampang ini. Udah, yang nggak mau sini jangan ya. Udah jangan ayo, jangan ada yang namanya mampir di sini. Pokoknya saya nggak mau ada kumpul sini. Saya bubarin. Enak aja kamu menghargai saya, kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing saya hormati. Enak aja kamu pada. Ya dah kamu. Ini lo ngontrak. Ini di mana? Lo ngontrak enggak? Ayo, pulang. Ngontrak di mana? Adik saya. Kamu ngontrak di mana? Ya? Kamu ngontrak di mana? Udah balik. Balik udah ya, balik. Udah balik. Ayo. Orang urusan sama adek udah balik. Buset, balik lo. Balik. Udah pulang. Balik. Pulang, udah pulang. Bang, lo kalau itu Mantap. Ya, lo bisa grab sono. Ini udah pulang. Hah? Udah. Iya lu pulang. disuruh balik. Balik. Udah balik. Masing-masing ke kontrakan. Ya enggak ngontrak ini udah pulang aja bubar dulu ya. Iya, bubar dulu udah di depan. Apa urusan di sini? Lu Hormati malah begitu. Baik-baik di sini. Kamu injek kepala saya berarti. Bang, boleh kasar. Ayo. Udah pulang. Udah tahu diusir lu goblok. Udah pulang. Bawa motor. Lu ada orang nih? Hah? Ya balik lu. Ya motor lu. Ya, bawa lu. Orang kebaktian. Usir aja nanti tuh, pintu tengah tuh, cewek tuh. Enak aja bikin kebaktian. Ada gereja di sini, di gereja masing-masing. Tenang. Ya udah. Cewek ya itu mah ya. Ini kan. Ini.
Jangan lupa subscribe. Nah, bisa dilihat ya kalau dari sekilas video yang barusan kita lihat, terkesan arogan sekali ya Pak RT ya beserta beberapa warganya ya. Tapi Nyo meluncur dulu ke sini. Nih Nyo, setelah kejadian pembubaran mahasiswa yang sedang melakukan ibadah gitu kan, dan terjadi korban luka gitu, akhirnya Firdaus Wibowo mungkin menyamperin pihak mahasiswa untuk pasang badan ya. Di sini kita bisa lihat nih keterangannya, klarifikasinya kayak gimana diposting sama Kakak Oleng di akun Firdausnya juga ada. Ceki wow. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat saudaraku yang beragama lain. Hari ini telah terjadi tindakan pidana 170 KUHP pengeroyokan, junto pasal 351 atau 351 junto pasal 170 pengeroyokan. Ini terjadi karena ada provokasi dari oknum RT atau mantan RT yang berada di wilayah Unpam Victor ya, Unpam Babakan Setu di Tangerang Selatan. Ini terjadi provokasi terhadap mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan, dan dengan korban Aurelia Cheryl Cica Remarsa Al-Islami. Jadi beliau ini sedang melaksanakan ibadah Rosario, lalu datang sejumlah provokasi ya, ada dalam video nanti saya upload, dan akhirnya terjadi pembacokan dan penganiayaan. Ini tersayat ya, ada berdarah ya, ada luka ringan dan luka berat. Korban satu lagi sampai saat ini belum bisa kita hubungi karena beliau trauma. Beliau dari Bogor ya, beliau dari Jonggol, laki-laki umat Islam, dia dari Jonggol ingin membantu adik-adik cewek ini memisahkan karena ingin dikeroyok oleh orang-orang tempat. Namun dia jadi korban juga, kepalanya terbelah oleh pisau. Jadi gimana ceritanya? Silakan korban, silakan cerita. Jadi waktu pengeroyokan itu saya mengamankan satu orang, dan setelah mengamankan satu orang yang saya amankan itu dicari sama warganya sendiri untuk mungkin nggak terima atau apa, sampai menggedor pintu saya. Di situ saya masih memegangin yang saya amankan itu, dan nggak lama yang nggak terima itu 2 orang kakak beradik yang siapa namanya? senjata tajam dengan biasa dipanggil Ipul, kakaknya yang tangannya satu, tangannya buntung ya? Ya, yang adiknya itu bernama Ical. Ipul dan Ical ya? Iya, Ipul dan Ical. Yang menyayat saya itu bernama Ical, yang menawar dan membacok itu bernama Ical. Dan itu semua dia menodongkan pisau ke semua orang. Seperti itu. Termasuk anak Jonggol yang memisahkan kamu itu kena juga dia? Iya. Oleh si Ical ini? Iya. Dan awal mula provokasi dilakukan oleh Pak RT yang pakai peci itu ya? Iya, Bapak RT. Pak RT provokasi memanggil warga dengan nada keras. Jadi perlu diketahui bahwa hak-hak masyarakat Indonesia untuk beribadah telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal-pasal lainnya. Maka ketika terjadi provokasi dan diskriminatif terhadap agama tertentu, maka ini sangat melanggar pasal 343, pasal 179 yang termasuk dalam undang-undang turunannya. Jadi di sini jangan ada lagi intimidasi dan pelarangan-pelarangan. Memang negara ini kita mau dijadikan negara komunis, orang beribadah dilarang-larang. Jadi artinya di sini kalau Anda melarang, Anda mengaku orang beragama, tapi Anda melarang orang beribadah, berarti Anda adalah orang-orang komunis. Dan lagi kami Persaudaraan Timur Raya hari ini telah melaporkan ini. Silakan Pak Sekjen. Ya, mungkin terus satu aja dari saya, kami minta profesionalisme dari pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku yang terlibat dengan kasus ini tanpa terkecuali dia mau RT atau setan apa, tidak ada urusan. Hanya itu aja dari saya. Ya, harus pelaku harus ditangkap malam ini juga. Harus. Assalamualaikum. Di sini mantep menurutku. Yes. Daus mantep, gerak cepat, pasang badan, di mana kan isunya sensitif ya, isu agama ya. Mungkin dia juga bisa mikir kayak kalau ternyata salah posisi bisa keblunder lagi ke dia. Iya, tapi benar. dia di sini pasang badan bagus sih.
menurutku. Yes. Ini lu kayak gini, jangan bergaul sama Bu Susi kayak gini. Didukung hampir, kalau aku lihat-lihat sekitaran menurutku ya hampir 90% netizen ngedukung Daus untuk proses nih, usut nih, karena takutnya nguap gitu aja, minta dikawal gitu kan. Toh juga ngumpul-ngumpulnya positif gitu, bukan yang aneh-aneh gitu kan. Nah ini yang menarik nih, ada komenan dari Sai WS nih, teman-teman yang belum tahu, doa rosario adalah doa bersama-sama seperti teman-teman muslim pengajian di rumah, katanya tuh ada yang mencoba memberitahu. Iya. Tapi kita kasih nextnya Nyo. Just. Nih Nyo, sebelumnya ini yang pertama ngeblow up itu kalau nggak salah ini Miss Tweet nih, dan terjadi lagi. Nah di sini ada interview dengan korban yang tadi di sebelah Firdaus ya. Kita lihat videonya. Nah di sini saat menjelaskan kejadiannya Ciki Wawaw. Play. Coba gimana ceritanya? Pertama-tama duduk dulu. Duduk. Coba gimana? Gimana? Cerita pertamanya gimana? Kan teman kosan saya Bapak. Kamu Iya ibadah. Namanya siapa? Nama saya Letia Fiona Simare-Mare. Orang Batak. Iya. Terus? Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus saya itu lagi di samping kos. Di rumah. Iya. Terus Bapak RT ngomong, teriak langsung, keluar lu anjing gitu, bangsat gitu. PRT namanya siapa? Namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono, katanya. Gue aja ibadah di masjid. Kalian berani-berani tidak menghargai saya sebagai RT bangsat gitu. Nah, suaranya Bapak kencang, jadi kayak mengundang orang yang lewat buat berhenti gitu semuanya. Ada ini juga? Ada dari mana? Saya Timur? Saya dari Bali. Dari Bali? Ya. Tapi Kristen juga? Nah gitu kurang lebih ya, kepotong nggak sampai fullnya, tapi itu barusan saat kalau aku dengar suaranya itu kayak suara Firdaus ya, yang lagi menanyakan, pengen tahu kronologinya seperti apa gitu. Coba kita lanjut. Terus. Ini statement dari polisi setempat saat adanya pelaporan ya, Ciki Wawaw. Play. Ada rekan-rekan umat Kristiani yang sedang mengadakan doa rosario ya. Akhirnya sudah diingatkan sama tokoh sekitar sama RT untuk bubar gitu ya, karena sudah malam gitu. Ternyata belum bubar juga, akhirnya timbul tuh sedikit kegaduhan sehingga ada keributan ya. Keributan direlai sama warga. Yang merelainya tersebut ya kena pukul karena orang banyak gitu ya. Kita akan turun ke lapangan untuk supaya masalah ini tidak melebar. Nanyo, dari keterangan Pak Polisi, netizen kayak menangkap ada indikasi untuk mediasi gitu. Jadi banyak yang tidak terima gitu. Sampainya mungkin menyampaikan ke Firdaus, dan Firdaus juga akhirnya waktu bertemu dengan pihak kepolisian agak ngotot untuk tidak dimediasi. Nih meluncur. Ninyo, Daus lagi MVP banget nih, sumpah nih. Di posisi Samudra Mojol ID nih ya, nih ada update Ciki Wawaw. Play. M-nya adalah 170-351 Bang. Kita tidak ada istilahnya damai di sini. Kenapa? Jangan sampai nanti orang beribadah yang lainnya, entah Islam, Kristen atau apapun, didiskriminasi karena ada mayoritas di situ. Tidak boleh Bang. Ini isu sara. Ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 Bang. Bukan saya menggurui. Jadi nggak ada damai, kita tangkap dia sampai vonis. Ini buat pembelajaran masyarakat lainnya, gitu Bang ya. Jadi kita cinta NKRI Bang. Kami petir Persaudaraan Timur Raya cinta NKRI. Ya, bukan saja petir sebenarnya, NKRI semuanya cinta NKRI. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum seperti ini, segelintir orang yang mau menyetir keadaan dan provokasi sehingga mengganggu kestabilitas nasional. Siap, Bang. Jadi itu aja saya bilang tadi, predikat krimnya adalah 170-351. Tidak bisa lagi ada mediasi karena ini salah, karena itu salah. Yang kami permasalahan sekarang ini bukan 334 atau 179. Yang kami permasalahan ada pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum, ya, mantan RT atau RT dengan kawan-kawannya kepada anggota kami atau adik-adik kami yang kuliah di Unpam, ya, yang berkelamin wanita, gitu Bang. Secara laki-laki kalau sudah berani dengan wanita, apalagi sampai menganiaya, sampai melukai, berarti itu bukan manusia lagi Bang, biadab, binatang Bang. Itu aja Bang. Jadi 170 kami tidak ada kata negosiasi. Tangkap, pakai baju oranye, konferensi pers. Kapolres Tangsel, gitu aja. Abang ada masukan saran? Crime-nya. Gila, di sini keren banget. Di sini keren. Daus, Anda di sini keren. Di sini keren. Kalau gini kita ngepen. Lu udahlah, jangan begaul sama Gus Susi lagi, udah kayak gini aja nih. Kayak gini aja. Bela-bela sipil yang dalam tanda kutip tertindas gitu kan.
Dan di sini juga Daus ngasih kronologinya langsung nih. Ngasih tahu detail kronologinya nih. Jadi siapa sih yang katanya kepalanya kena sajam itu? Nah ini meluncur. Ninyo, langsung dari akunnya Firdausnya langsung memberi tahu kronologi di sana ya, ceki-ceki wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kronologis yang saya ketahui selama saya menangani perkara anak mahasiswa yang diintimidasi, yang dipersekusi oleh oknum RT dan kawan-kawannya di Tangerang Selatan ya, mahasiswa Unpam. Jadi ada sekelompok anak mahasiswa yang melakukan kegiatan doa Rosario atau Hari Maria atau apa istilah di Katolik itu, berdoa bersama-sama ya, tapi ada beberapa juga yang menjaga di luar. Dan akhirnya beberapa mahasiswa ini memang kos di situ bercampur ya, mahasiswa Islam dengan mahasiswa Katolik ya, Kristen dan lain-lainnya. Namun pada saat itu anak-anak mahasiswa Kristen atau Katolik itu melakukan doa Rosario Maria ya. Saya nggak tahu itu doa Rosario Maria itu seperti apa. Yang jelas ketika mereka berdoa, Pak RT ini dengan kawan-kawannya datang melakukan persekusi. Lalu ada adik kita si korban yang sekarang jadi pelapor ya, yang agama Islam, ini menyelamatkan saudari-saudarinya yang lain untuk masuk ke kosan. Karena dikejar oleh si oknum RT dengan kawan-kawannya pakai pisau, pakai golok. Lari dia ke kosannya Ade Amel. Kalau nggak salah Amel, kemarin lupa saya. Di surat laporannya itu Amelia kalau nggak salah. Jadi Ade Amel ini kosannya dimasuki oleh adik-adik dari Batak ya. Dari Batak yang umat Katolik, dari NTT menyelamatkan diri ke situ sebagian gitu. Karena melihat wanita-wanita ini diserang, datanglah ini anak tentara yang bernama siapa ya, anak Jonggol ya, orang Sunda yang beragama Islam juga, dengan kawan-kawannya datang membantu adik-adik ini melerai gitu loh. Mungkin maksudnya jangan berani sama cewek gitu kan. Akhirnya datang adik ini, namun adik ini dikeburu dibacok kepalanya. Adik orang Jonggol ini dia beragama Islam, dia ikut bersimpati kali ya, karena melihat saudari-saudari yang wanita ini dikejar oleh si Pak RT CS ini. Lalu setelah membacok si adik ini, orang-orang itu mengejar lagi wanita yang ada di kosan, kosan si Amel ini yang melapor ini. Lalu Amel ini menghadang dan debat mulut dengan mereka nih yang tangannya buntung dengan si adik kakak ini namanya siapa, Ipul kalau nggak salah. Itu dia debat mulut. Lalu si tangan buntung ini bilang, lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sampai full kebiasaan lu mah Daus. Tapi dari sebagian yang udah bisa kita cerna nih ya, ini kalau nggak diproses cepat panjang sih. Karena pertama yang menjadi korban adalah yang mencoba melerai. Iya, dan tadi di-mention adalah anak TNI. Beliau mencoba melerai gitu kayak ya mungkin ngelihatnya kok sampai sebegitunya doang, ini udah bubar loh gitu, kenapa sampai diuber-uber banget gitu mungkin. Apalagi bawa sajam gitu kan, siapa yang nggak ngeri ya kan. Aduh ini sampai bapaknya turun memberabe, kamu nanti hei Pak RT tolonglah ya. Tapi di sini Daus bener-bener real pengacara Koboy ya, karena tadi di video sebelumnya kita lihat dia ngotot. Ngotot, dan tadi aku lihat update-nya sih udah baju oranye sih. Loh Daus begini, udah jangan gaul sama Gus Besi lah liar. Ini kita kasih next ya. Nah ini nih yang tadi diceritain sama Daus, anak tentara yang mencoba melerai gitu, jangan begitu ke cewek tuh gitu, kok sampai di segitunya yang akhirnya jadi korban gitu. Bisa dilihat tadi kepalanya tuh ya. Iya. Nah ini di captionnya nih, diposting sama Daus juga. Pemuda asal Jonggol yang beragama Islam ini rela tubuhnya terkoyak demi menyelamatkan mahasiswi Unpam yang diintimidasi oleh oknum RT di Victor, Pamulang, Tangsel saat beribadah doa Rosario Katolik. Tuh terbaik tuh, sampai dapat pujian juga. Anak ini terbaik, terima kasih sudah mencontohkan toleransi kepada oknum-oknum yang merusak nama baik agamamu, Dek. Tuhan memberkati
kamu saudaraku. Nah cuman balik lagi kalau tadi bener yang dimentionin anak tentara, waduh bapaknya bisa turun, apalagi kondisinya anaknya membela, iya yang tertindas kan, aduh kondisinya nggak salah gitu bisa kan, digeruduk itu sama pasukan bokapnya. Tolonglah. Kita meluncur lagi Nyo. Cus. Nih Nyo, ini Daus beneran ngawal. Gak cuman apa namanya, kalau misalkan yang masih seujon, alah lu mah ikutan pantas aja. Tapi enggak, ternyata beneran ngawal. Dan di sini dia ngeposting sendiri 4 orang terduga tersangka atau tersangka nih ya, udah baju oranye nih. Cuman nggak tahu nih gimana nasib oknum Pak RT-nya gitu ya. Tapi kita lihat dulu videonya. Ceki wow. Play. Oh, sepotong ada lagi nih. Nah ini ceki. Play. Yang terjadi atau diketahui pada hari tanggal 5 Mei 2024 di Jalan Ampera RT 7 RW 2 Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Atas nama pelapor inisial A, saudari A, perempuan. Dasar LP B 1046 5 Romawi 2024 SPKT Polres Tangerang Selatan Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2024 asal pelapor inisial A. Waktu TKP pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Jalan Ampera RT 7 RW 2 Kelurahan Babakan Setu Kota Tangerang Selatan. Korban pelapor tadi adalah siapa? Yang terjadi atau diketahui pada nggak lengkap tapi sudah jelas bisa dilihat dari videonya kalau 4 tersangka sudah diamankan gitu ya. Yes. Nah kalau aku masukkan buat Daus mungkin ini adalah turning point nih biar lepas dari kemarin kan gara-gara keblunder bergaul sama Gus Wesi ya. Jadi balikin lagi tuh lu predikat pengacara koboi yang sekarang mungkin bisa ditambahin yang ngebela yang tertindas segala macam. Karena tadi ngototnya ya memang khas pengacara koboi ngototnya dan aku nggak expect sampai beneran akhirnya diproses. Iya. Karena kalau tadi indikasi sebelumnya tuh terlihat bahwa akan ada mediasi damai, sedangkan ada yang udah mohon maaf gitu ya, kebacok gitu kan kepalanya gitu. Iya. Terus juga kalau dari aku ini ranahnya tuh sensitif. Iya pasti bakal apa ya, punya potensi resiko yang tinggi gitu buat ngebelanya nih. Tapi si Firdaus Oiwobo pengacara koboi ini tabrak aja langsung. Dan terbukti juga banyak yang ngedukung banyak ya, yang karena ngedukung. Menurut netizen ya ini yang benar gitu kan. Bener. Gitu atuh Daus mantap kan kalau kayak gitu mah. Lanjut lagi. Ninya. Yes. Ini momen posting sama Firdaus ya, melihat komen-komennya sama melihat isi videonya ini baru dia nunjukin beneran pengacara koboynya nih. Ya. Ceki wow. Play. Mana tadi yang abang tinggi jam tadi tinggi? Ada. Lagi ke Alfa. Bang, geser. Sama-sama kita saling hargai bang ya. Dari pertama abang datang kami terima dengan baik, kita menjadi LP, ada masukan kita terima ya. Tadi sudah kesepakatan, saya klarifikasi sebentar di RT sama RW. Kita waktu 45 menit lah untuk ketik di atas sana. Jadi pada saat saya berbicara nanti, saya tahu kronologi dari versi korban, versi saksi, dan versi RT dan RW. Ya, saya nggak bohong. Tadi abang bilang suruh bawa sini, saya bawa. Tadi kan sengaja bukan saya duluan karena saya khawatir kalau saya duluan mobil saya udah tandain lagi. Makanya kan saya sampaikan ke abang, situasinya abang atur aja lah. Berarti udah ada pelaku di atas? Udah ada bang ya? Yang provokatornya itu? Itu udah ada di tangkap, udah. Ini lagi diperiksa di atas. Periksa dulu sama saya bang ya? Iya. Siap. Nanti kalau sudah diperiksa saya bisa laporkan kepada Kasat untuk status selanjutnya. Intinya begini bang. Ya. Intinya Lalu saya tunjukkan. Predikat crime-nya adalah 170-351 bang. Lanjut ke yang kita tadi, tidak ada istilahnya damai di sini. Kenapa? Jangan sampai nanti orang beribadah yang lainnya entah Islam, Kristen atau apapun didiskriminasi karena ada mayoritas di situ. Nah, aku mau salvo ke komen-komennya dari Flanover nih. Jangan diselesaikan secara kekeluargaan ya, karena mereka bukan keluarga. Setia Navia nih. Biasa gue kurang suka sama pengacara ini, tapi sekarang gue dukung penuh ini pengacara. Pokoknya aku padamu bang. Ini momen yang pas, Daus, terusin gitu.
Nextnya Satria. Perbanyak bantu orang kayak gini bang. Orang jadi senang sama abang daripada belain dukun palsu. Semangat bang. Tuh. Gitu. Kemarin udahlah blunder waktu belain Gus Besi gitu kan. Tolonglah ya. Sekarang udah kayak gini aja, gaskeun predikat kayak gini. Bener-bener pengacara koboi gitu yang ngebela orang-orang yang tertindas gitu. Netizen siap membantu kalau misalnya butuh info atau apapun kan. Iya dikawal sama netizen karena ya faktanya nih ya. Pengacara-pengacara gede belum ada yang bergerak gitu. Baru Daus yang bergerak gitu dan hitungannya berapa ya, sehari semalam gitu ke proses cepet. Itu yang aku agak gemes gitu. Pengacara-pengacara gede ketika ada isu yang sensitif kayak gini gitu dan exposure-nya ini masih dibilang 50-50, nggak terlalu viral juga gitu. Tapi di satu sisi ini teman-teman mahasiswa butuh pengacara gitu. Mana gitu yang lain. Untungnya ini Firdaus Wibowo mau turun. Gitu atuh Daus, pasti dapat banyak dukungan ini kalau kayak gini. Langsung menyala abangku. Tuh. Gitu. Jangan ada damai di sini. Aku lihat sih netizen pada nitip jangan sampai damai gitu dan untungnya kesampean ya. Tapi balik lagi di video yang diupdate Daus yang terakhir tadi yang masalah 4 tersangka udah diamankan, itu belum ketahuan ya apakah oknum Pak RT-nya ada di antara 4 tersangka itu atau 4 tersangka itu adalah yang melakukan penganiayaannya gitu. Nanti kita update lebih lanjut lah ya Nyo. Nyo, lah saya ada update yang katanya ketua RT-nya sudah ditangkap ya. Kita lihat videonya kayak gimana, cek wow. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santoso membenarkan telah menangkap ketua RT bernama Diding yang diduga sebagai provokator penyerangan mahasiswa Katolik. Foto pemeriksaan Diding pun beredar di media sosial dan terancam 5 tahun penjara. Mahasiswa diserang saat melakukan ibadah doa rosario di kos-kosan Kelurahan Babakan, Banten. Bahkan korban ada yang sampai dibacok. AKBP Ibnu Bagus Santoso menegaskan jika polisi sudah menangkap lebih dari 1 pelaku, namun menolak memberikan penjelasan rinci. Polisi akan segera menggelar konferensi pers setelah meminta keterangan dari berbagai pihak. Tapi kalau kita balik lagi, di sini kan di keterangannya katanya sudah ditangkap untuk dimintai keterangan ya, katanya ya. Kalau kita balik ke postingan Firdaus nih meluncur. Kalau dari belakang sih perawakannya tampak muda-muda semua ya. Tapi Nyo, Mamang nemu postingan terbaru nih yang kalau dilihat sih sepertinya ada Pak RT-nya meluncur. Nih Nyo, dari media Tangsel Live ya, ceki-ceki wow. Nah, kasus pembubaran mahasiswa Unpam Polres Tangsel tetapkan 4 orang tersangka yang kemungkinan ini kayaknya kalau dilihatnya nih nggak terlalu sih pakai masker. Tapi sepertinya ini Pak RT-nya gitu. Kalau kita samain tuh perawakannya gitu. Sepertinya ini Pak RT-nya gitu kan. Kayaknya ya. Tuh. Coba kita lihat lanjut lagi ini saat proses. Nah, ini yang tadi dibilang itu ya. Barang buktinya ada, korbannya ada, rekamannya ada gitu. Pengaduannya ada. Ini nih Pak RT-nya bukan nih ya. Iya ya, dari alisnya mirip ya dia. Iya kayaknya. Iya kayaknya ya. Sepertinya sudah diamankan ya Pak RT-nya ya. Iya, berarti ini kita minta Abang Firdaus buat update apakah ini termasuk Pak RT-nya juga atau enggak gitu. Karena kan netizen juga pasti pengen tahu. Kalau misalnya enggak, ya gimana, pengen tahu kelanjutannya gimana gitu kan. Kalau clear diupdate, clear ya prosesnya sudah selesai, bla 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 sudah diamankan gitulah ya. Cuman yang menarik dari Neng Tika komenannya yang nggak tahu cerita komplitnya, jaga ketikanmu ya, ini kampung saya dan saya tahu kronologinya, media hanya cari klik sekalipun centang biru. Digeruduk terus. Kalau ke kampung lu apa dibenarkan pembubaran pakai sajam dan mengakibatkan ada udahlah sulit lah ya. Udah kita langsung intermezzo aja biar relax ya. Luncur. Cus. Ya intermezzo kita buka dengan Meng yang goyang-goyang, audionya tapi harus di mute karena lagu ceki-ceki wow. Play. Kenapa begitu tuh? Cuman yang tadi putih aku yang paling suka. Tuh. Lehernya begitu-begitu. Kenapa harus begitu sih Meng? Tolonglah. Lehernya diem ya, tapi badannya yang goyang-goyang. Manja gitu. Gemas. Kita kasih next ya. Terus. Nih Nyo, nextnya sekaligus las aja karena ini kompilasi katanya yang kucing tuxedo itu sangat spesial, ceki-ceki bawah. Play. Like he's not overeating, I know that. Look at. Allah. Astaga. Mr. Chief, face the camera. Ya Allah. Tapi memang selalu ini ya tuxedo tuh ya.
Ya oh. No, my boy. Father help. You shouldn't be up there, should you? Astaga. Ya mandi deh. Jadi mandi deh. Nyemplung lagi. Tapi selalu loh, tuxedo itu punya kekonyolan tersendiri. Iya. Aku suka tuxedo sama kaliko, udah tuh dua itu paling the best. Gemes ya. Gemes. Yang mana? Semua. Oke lah, kita masuk ke Super Thanks lah kalau semuanya. Jus. Nyop. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 3. Tiga. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Saninata. Tumben kontennya malam ini sangat kocak, menggelikan ngakak. Wah, ada lagi si Bolu. Emang kitanya kayak kue ya kan? Liatin atuh Nyoma. Tadi dia opening udah diliatin ya. Dia masih malu-malu kucing katanya. Emang meng sih. Kayak kue gitu. Nextnya dari Alvar, numpang bang buat pelajaran aja, hati-hati. Nggak mau hujat korban tapi ya kok bisa jadi inget Sri, goyang Sri. Apa tuh? Sejak anak kos numpang ngeriung di sini ya. Oke, itu pengantin Cianjur kasusnya agak nggak masuk di Akmal ya. Memang sih yang katanya korban nggak ngeh apa. Ada yang tegak tapi bukan hukum Alasya di negara. Pas mereka mulai berduaan saja. Terus kebayang nggak sih si Ayang katanya korban pas malam pertamanya masukin sensornya di ya itulah. Itu ikutan ada nih. Tolonglah kita connect saja. Ya Nurhayati, numpang lapaknya Kak hadir nyimak nyemang. Ada Gusti, ada aja ya Erik nanaona tuh. Maneteh, nanaon atuh maneteh Gusti. Gitu, bacanya harus gitu. Ham Studio izin ngampar di Maria. Baru kali ini aku nontonin video Radio Santuy kepancing buat ikut komentar. Sumpah itu the real teori konspirasi. Kira-kira kalau diangkat jadi film Netflix bakal dikasih judul apa ya? Istriku adalah suamiku. Atau pertempuran duo samurai di malam. Anjir, perang Anggara tuh begitu Pak ya. Yuki Kuran bilang aja batang sama batang. Meonya numpang ya kakak. Antara pengen ngakak dan prihatin sama kasus kali ini. Tapi aneh juga sih 12 hari baru ketahuan. Setelah nikah kan pasti tidur satu kamar ya. Lupakan soal hohenya. Masa tidur pakai jilbab juga atau pakai wig ya? Soalnya di fotonya kelihatan cowok banget rambutnya, cepak pula, kocak. Atau semenjak nikah langsung tidur di kamar masing-masing. Dan kalau dari keterangan keluarga si cowok katanya yang curiga duluan sampai investigasi adalah pihak keluarganya, bukan si suami. Emang rada-rada Iya sih. Iya. Kecurigaan berawal dari pihak keluarganya. Stevi Narti. Numpang lapak Kasani. Halo Nyomang, Apu dan Pakun. Udah lama nggak nonton Radio Santuy. Bolu anaknya Apu ya katanya. Infriendon Nyomang. Bukan. Dia adalah kaliko yang dibuang sama orang, nggak tahu siapa, sendirian lagi. Makanya kita angkut dulu. Adinda aka Erik, Anda meresahkan. Kok bisa baru 12 hari ketahuan dan yang tahu keluarganya bukan si korbannya. Untung nikahnya sendiri. Tuan Nugroho sungguh kocak. Kok bisa lolos ya. Prima Dananjaya. Ini sih topik bahasannya favorit Mamang sih. Cacing nangka itu ya. Last of the Last ya? Iya, Last of the Last. Dari Tats Makraf. Ayo Nyomang, lama nggak komen, kangen deh sama kalian. Kalau menurutku jangan-jangan mereka lagi bete ya, karena adanya kerabat yang kebetulan kenalin tersangka, makanya suaminya lapor polisi. Coba kalau nggak ada yang kenalin, kali aja nggak lapor. Kalau nggak kenalin bukan 12 hari, mungkin 12 bulan, 12 tahun. Gimana? Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan doa kepada satu pihak yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya Dan. Mamang. Dua tapi makam cabut dulu dan ciao.